Bayangkan kamu hanya gadis biasa yang tinggal di desa, hidup sederhana, tidak pernah membayangkan akan keluar negeri. Tapi suatu malam, hidupmu berubah 180 derajat. Seorang sultan Arab datang langsung dari Timur Tengah, melamarmu tanpa basa-basi. Bukan karena cantikmu, bukan karena hartamu, tapi karena sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Apa sebenarnya yang terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan diberkahi rezeki yang melimpah. Terima kasih sudah mampir ke channel Certia Atsa. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dan misterius lainnya yang pastinya bikin kamu merinding dan terharu dalam waktu bersamaan. Kisah ini datang dari sebuah desa kecil di Jawa Timur, tepatnya dari Kabupaten Jember. Kisah nyata yang begitu luar biasa, hingga membuat orang-orang terdiam dan menangis setelah mendengarnya. Namanya Dita Rahma, seorang gadis berusia 22 tahun yang tinggal di sebuah kampung kecil bernama Karangrejo, di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Hidupnya sangat sederhana. Sejak ayahnya meninggal karena serangan jantung 5 tahun lalu, Dita menjadi tulang punggung keluarga. Setiap hari, ia bangun sebelum azan subuh berkumandang, menyiapkan bahan-bahan jualan es campur bersama ibunya. Gerobak kayu tua yang sudah mulai rapuh itu mereka dorong bersama-sama, berkeliling dari gang ke gang, kadang masuk hingga ke area pasar, berharap ada yang membeli dagangan mereka. Penghasilan sehari, kadang hanya Rp30.000, itu pun kalau cuaca sedang panas. Saat hujan turun, mereka bisa pulang tanpa sepeser pun uang. Namun, yang membuat Dita berbeda bukan hanya ketekunannya. Di balik senyuman yang selalu tersungging di wajahnya, Dita menyimpan keteguhan hati yang luar biasa. Ia tak pernah meninggalkan salat 5 waktu, bahkan tak pernah absen salat malam. Setiap kali ia sujud, ia selalu menyebut satu doa yang diajarkan ibunya. Ya Allah, angkat derajat keluargaku. Jadikan hidup kami penuh berkah, walaupun kami bukan siapa-siapa. Teman-teman sebayanya sudah banyak yang menikah, sebagian merantau ke kota. Tapi Dita tetap bertahan di kampungnya. Ada beberapa lelaki yang pernah melamarnya, tapi entah kenapa hati Dita belum pernah merasa mantap. Ia selalu berkata, kalau jodohku orang baik, pasti dia datang dengan cara yang baik pula. Satu malam, tepat saat Dita kelelahan karena seharian hujan turun deras dan dagangannya tak laku, ia tertidur sambil mengenakan mukena. Di dalam mimpinya, ia berdiri di tengah padang pasir yang sangat luas. Di depan matanya berdiri seorang lelaki berjubah putih, wajahnya bersih dan teduh, berjanggut rapi, dan sorbannya berkilau seperti cahaya bulan. Lelaki itu tersenyum padanya sambil mengulurkan tangan. Di telapak tangannya tergenggam sebuah cincin emas dengan ukiran kaligrafi Arab. Engkau telah terpilih, Dita binti Rahman. Doamu telah menembus langit, dan takdirmu kini akan berubah. Bersiaplah, ucap lelaki itu dengan bahasa yang entah bagaimana Dita mengerti. Dita terbangun seketika. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menatap sekeliling. Gelap, sunyi. Jam menunjukkan pukul 3.12 dini hari. Ia segera mengambil wudhu dan melanjutkan salat malam. Hatinya bergemuruh, tapi ia tak tahu mengapa. Hari itu ia kembali berjualan seperti biasa. Tapi tatapan orang-orang yang ia temui terasa berbeda. Seperti ada angin tak kasat mata yang mulai mengubah arah hidup Dita. Dan ia belum tahu bahwa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, tapi pertanda besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hari setelah mimpi aneh itu, suasana di kampung Karangrejo mendadak tak seperti biasa. Sekitar pukul 10 pagi, terdengar suara deru mesin mobil mewah yang tak lazim lewat di jalan kampung yang sempit dan rusak itu. Mobil berwarna hitam mengkilap itu berhenti tepat di depan rumah Dita, mengejutkan warga sekitar. Anak-anak kampung berlari mendekat, ibu-ibu melongok dari balik jendela, dan bapak-bapak mulai bergumam penasaran. Siapa gerangan yang datang? Siapa yang dikunjungi?
Tak ada warga yang punya mobil semewah itu. Tak ada pula orang kaya yang tinggal di kampung mereka. Dari dalam mobil, turun seorang pria tinggi, gagah, berkulit coklat kemerahan. Pakaiannya serba putih, dengan sorban mahal menghiasi kepalanya. Di belakangnya, dua pria lain berpakaian seperti pengawal. Salah satunya berbicara dalam bahasa Arab, dan yang satunya lagi fasih berbahasa Indonesia. Mereka terlihat seperti pejabat tinggi, atau lebih tepatnya, keluarga kerajaan. Yang membuat semua orang nyaris tak percaya adalah saat pria utama itu melangkah tenang dan langsung menuju rumah Dita. Tanpa ragu, ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Ibu Dita membukakan pintu dengan tangan bergetar. "Permisi, apakah ini rumah Nona Dita binti Rahman?" ujar sang penerjemah dengan suara lembut namun jelas. Seketika Ibu Dita tersentak. Dari mana mereka tahu nama lengkap anaknya? Dita yang sedang mencuci gelas di belakang rumah pun mendengar kegaduhan itu dan keluar ke depan. Saat matanya bertemu dengan pria asing itu, jantungnya berdegup lebih cepat. Ada sesuatu yang familiar dari wajah pria itu. Persis seperti pria dalam mimpinya. Pria itu tersenyum, lalu menyentuh dadanya dengan hormat, sebuah salam khas Timur Tengah. Penerjemahnya pun berbicara. "Perkenalkan, ini adalah Yang Mulia Pangeran Khalid bin Rashid Al-Qatari. Beliau datang jauh-jauh dari Doha, Qatar. Beliau ingin bertemu dengan Nona Dita secara langsung, karena sebuah alasan yang sangat penting." Semua orang yang hadir membisu. Dita terpaku di tempat. Bahkan napasnya pun terasa tercekat. Apa? Apa maksudnya?" Dita bertanya dengan suara hampir tak terdengar. Pangeran Khalid lalu mengeluarkan sebuah kalung kecil dari dalam jubahnya, menggenggamnya erat. Di dalam liontin itu terdapat selembar foto tua yang lusuh. Ia menunjukkannya pada Dita. Foto itu adalah foto kakek buyut Dita yang pernah menjadi ulama di Tanah Suci. Sosok itu berdiri di samping seorang anak laki-laki kecil, yang ternyata adalah ayah dari Pangeran Khalid. "Aku datang karena hutang lama yang belum lunas. Tapi bukan soal harta. Ini soal janji keluarga, dan kamu, Dita, adalah bagian dari takdir itu," ujar sang pangeran, langsung dalam bahasa Arab yang lembut. Dita tak mengerti sepenuhnya, tapi hatinya menangkap maknanya. Tangannya gemetar, dan untuk sesaat, waktu terasa berhenti di kampung Karangrejo. Hari itu, kabar tentang kedatangan orang Arab ke rumah Dita menyebar secepat angin. Dalam hitungan jam, kampung Karangrejo berubah jadi lautan bisik-bisik. Ada yang bilang Dita mau dilamar orang kaya. Ada pula yang menduga Pangeran Khalid salah alamat. Tapi di dalam rumah sederhana itu, Dita dan ibunya masih terdiam, bingung harus percaya atau tidak dengan kenyataan yang baru saja datang. Pangeran Khalid tak menuntut jawaban hari itu. Ia hanya mengatakan akan tinggal sementara di kota sebelah, dan akan kembali dalam 3 hari. "Aku tidak memaksa," katanya melalui penerjemah. "Tapi ini adalah bagian dari janji yang diwariskan. Dan kamu, Dita, memang ditakdirkan untuk ini." Malam harinya, hujan turun pelan. Dita duduk di ruang tamu bersama ibunya. Suasana hening. Lalu terdengar suara pelan dari dalam kamar, batu kecil, lalu suara serak memanggil, "Dita, kesini, nak." Itu suara Nenek Salma, ibunda dari ayah Dita. Nenek tua itu sudah lama sakit-sakitan dan sulit bicara. Tapi malam itu, suaranya jernih, matanya tampak sadar. Dita mendekat, dan sang nenek menggenggam tangannya erat, lalu menyodorkan sebuah amplop lusuh yang disimpan di bawah bantal. "Ini, dari kakek buyutmu. Simpanan terakhir beliau. Aku baru ingat saat mendengar nama Al-Qatari disebut," katanya terputus-putus. Dita membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya, ada sehelai surat tua yang sudah menguning, ditulis dengan tulisan tangan Arab gundul yang rapi. Dita tak bisa membacanya, tapi sang ibu mengambilnya dan membacanya pelan-pelan, dengan mata mulai berkaca-kaca.
Surat itu ternyata adalah wasiat dari Kaharahman Abdul Bari, kakek buyut Dita, yang dulu pernah tinggal di Mekah selama 15 tahun. Di sana, beliau dikenal sebagai ulama dermawan dan sempat menyelamatkan nyawa seorang anak bangsawan yang tersesat di padang pasir. Anak itu tidak lain adalah ayah dari Sultan Rashid bin Al-Qatari, kakek dari Pangeran Khalid. Dalam surat itu tertulis, "Jika suatu hari nanti keturunan dari keluarga Al-Qatari datang mencari salah satu anak cucuku, sambutlah mereka dengan hati bersih. Karena mereka datang bukan hanya membawa balasan, tapi juga melanjutkan amanah yang telah dititipkan padaku, dan akan berakhir di tangan perempuan pilihan dari darah Rahman." Dita tak sanggup berkata apa-apa. Nama sang pangeran, keluarganya, semuanya cocok dengan isi surat itu. Bahkan tanggal dan kejadian yang tertulis, semuanya sejalan dengan cerita yang baru ia dengar tadi siang. "Ibu, ini semua gak mungkin cuma kebetulan, ya?" bisik Dita. Ibunya hanya memeluknya erat. Hujan di luar makin deras, seolah menjadi saksi bahwa malam itu, sejarah lama yang nyaris terlupakan kembali terbuka. Hari itu, langit Karangrejo bersih tanpa awan. Seolah alam pun tahu bahwa hari itu bukan hari biasa. Pukul 9 pagi, suara mobil kembali terdengar di ujung jalan kampung. Warga mulai berkerumun di depan rumah Dita. Tapi kali ini mereka tak hanya penasaran, mereka ikut tegang. Semua ingin tahu, apa yang akan terjadi hari ini? Pangeran Khalid turun dari mobilnya. Ia mengenakan jubah putih berhias benang emas, lengkap dengan sorban agung yang membuatnya terlihat seperti tokoh dari kisah 1001 malam. Di tangannya, ia membawa sebuah kotak panjang berbalut kain beludru merah marun. Di belakangnya, rombongan kecil mengikuti, beberapa membawa tas, koper kecil, dan sebuah peti kayu besar. Dita berdiri di depan rumahnya, didampingi sang ibu dan nenek. Wajahnya pucat, jantungnya seperti berpacu dengan waktu. Di hadapannya berdiri pria asing dari negeri jauh, yang kini membawa takdir yang tak bisa ia hindari. Pangeran Khalid melangkah pelan, lalu berlutut. Ya, ia berlutut di tanah kampung yang berdebu. Para tetangga yang melihat itu tercengang. Seorang pangeran di tanah kampung, berlutut di hadapan gadis penjual es. Melalui penerjemah, ia berkata, "Aku tidak datang karena harta, bukan pula karena kecantikan. Aku datang karena nama Rahman, karena janjiku pada ayahku, dan karena Allah telah menunjukkanku, dalam mimpi, wajahmu, Dita, sebagai perempuan yang akan menyempurnakan hidupku." Ia membuka kotak beludru itu. Di dalamnya ada cincin zamrud hijau dari Madinah, 2 gelang emas bertuliskan kaligrafi Al-Fatihah, dan sehelai syal putih dari Ka'bah yang hanya diberikan kepada keluarga kerajaan. Lalu dibuka pula peti besar yang dibawa pengawalnya. Warga terpana, emas batangan seberat 10 kilogram, tertata rapi dalam peti itu, berkilauan terkena cahaya pagi. Tapi Pangeran Khalid tidak menyebut emas itu sebagai mahar utama. "Maharku yang sejati," katanya, "adalah membangun kembali pesantren peninggalan kakekmu, Kaharahman Abdul Bari, yang telah menyelamatkan garis hidup keluargaku. Dan aku juga akan memberangkatkan umrah seluruh keluarga dan tetangga yang telah membesarkanmu dengan cinta." Tangis pun pecah. Ibu Dita tersungkur sujud. Nenek Salma menangis dalam pelukan Dita. Bahkan beberapa warga yang hanya datang karena penasaran pun tak bisa menahan air mata. Hati mereka diguncang oleh ketulusan yang belum pernah mereka saksikan. Dita pun berdiri dengan tangan gemetar. Ia menatap Pangeran Khalid lama, lalu berkata pelan, "Kalau ini memang dari Allah, maka aku terima. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku percaya bahwa takdir yang datang darinya pasti tak pernah salah." Tepuk tangan pecah dari warga. Beberapa ibu-ibu tak kuasa menangis lebih keras. Anak-anak bersorak, tak tahu apa yang sedang mereka saksikan, tapi merasa ini seperti film. Bedanya, ini nyata. Hari itu, Desa Karangrejo menyaksikan sebuah lamaran paling menggetarkan hati, bukan karena megahnya,
Tapi karena tulusnya takdir yang bekerja diam-diam sejak puluhan tahun lalu. 3 bulan setelah lamaran yang menggetarkan hati itu, Dita resmi menjadi istri dari Pangeran Khalid bin Rashid Al-Qatari. Akad nikah digelar secara tertutup di masjid kampung, dengan nuansa syariat yang hikmat dan penuh kesederhanaan. Tidak ada pesta mewah, tidak ada undangan ribuan orang. Hanya keluarga, tetangga terdekat, dan para tokoh agama yang menjadi saksi sebuah pernikahan lintas benua yang telah ditulis sejak puluhan tahun lalu. Beberapa hari setelah akad, Dita diboyong ke Qatar. Ia tak pernah membayangkan akan menaiki pesawat, apalagi jet pribadi keluarga kerajaan. Tapi justru di tengah segala kemewahan itu, Dita terlihat paling tenang. Ia lebih banyak diam, sibuk membaca zikir di dalam hati, dan terus menggenggam tas kecil berisi mukena warisan ibunya, yang sudah mulai sobek di bagian ujungnya. Sesampainya di Doha, ia langsung diperkenalkan dengan keluarga besar kerajaan. Semua menyambutnya dengan hormat, tapi juga heran. Bagaimana mungkin perempuan dari kampung kecil bisa begitu tenang di tengah istana megah dengan lampu kristal seharga miliaran? Ternyata jawabannya sederhana. Dita memang tidak kagum pada dunia. Ia sudah terbiasa hidup sederhana. Istana sebesar apapun tak membuatnya lupa siapa dirinya. Ia tetap bangun pukul 3 pagi untuk tahajud. Ia tetap memasak sendiri sarapan suaminya, walau ada puluhan pelayan yang siap melayani. Bahkan, saat Pangeran Khalid memintanya memilih kamar pribadi, Dita hanya menjawab, kamar yang menghadap kiblat saja. Yang sederhana, tapi bisa untuk sujud panjang. Tak butuh waktu lama, nama Dita mulai dikenal di kalangan masyarakat Qatar. Bukan karena statusnya sebagai istri pangeran, tapi karena kegiatan sosial yang ia mulai sendiri. Setiap Jumat, Dita membagikan makanan gratis kepada buruh bangunan dan petugas kebersihan. Ia juga mengajar anak-anak pengungsi Suriah di sudut kota, mengajarkan mereka mengaji dan menulis. Pangeran Khalid seringkali terdiam saat melihat istrinya bekerja. Ia tidak pernah menyangka bahwa perempuan yang ia temui di kampung kecil itu akan menjadi cahaya di tengah istananya. Dalam satu wawancara di media Timur Tengah, Pangeran Khalid berkata, "Aku telah melihat banyak perempuan cantik, cerdas, dan elegan. Tapi Dita berbeda. Ia membawa kedamaian ke rumahku. Ia mengingatkanku akan pentingnya sujud, bukan hanya berdiri di atas kekuasaan." Tak hanya itu, Dita menolak dibelikan tas mewah, baju rancangan desainer, bahkan perhiasan istimewa. Ia lebih memilih agar uang itu disumbangkan ke pesantren di Indonesia, tempat anak-anak yatim menimba ilmu. Ia juga meminta agar setiap tahun, keluarga kerajaan menyisihkan dana zakat untuk kampung Karangrejo. Yang paling mengejutkan, Dita menolak gelar bangsawan. Ia lebih senang dipanggil Ibu Dita oleh rakyat kecil, daripada Putri Dita oleh istana. Akhirnya, rakyat Qatar memberi julukan padanya, Al-Malaikat Al-Hafiyah, malaikat yang tersembunyi, karena keberadaannya tenang, namun membawa perubahan nyata. Setahun telah berlalu sejak Dita meninggalkan kampung halamannya. Di mata warga Karangrejo, ia bukan lagi sekadar penjual es keliling, tapi simbol harapan, bukti nyata bahwa hidup seseorang bisa berubah dalam sekejap, asal ia tidak berhenti bersabar dan berdoa. Tapi Dita tak pernah benar-benar pergi dari kampung itu. Tepat di bulan Ramadan, ia kembali. Bukan dengan kemewahan, bukan pula membawa rombongan kerajaan. Ia datang bersama Pangeran Khalid, mengenakan gamis sederhana dan kerudung putih polos, sambil membawa satu kabar bahagia. Ia sedang mengandung anak pertama mereka. Namun yang membuat kampungnya gempar bukan hanya kabar kehamilan itu, tapi niat Dita yang luar biasa. Ia membangun sebuah pesantren modern untuk anak yatim dan duafa, di atas lahan milik keluarganya yang dulu hanya sawah kering tak terurus. Pesantren itu diberi nama Darul Rahman, tempat kasih sayang. Pembangunannya dibiayai sepenuhnya dari dana pribadi Dita dan Pangeran Khalid. Tapi yang paling menyentuh adalah, semua guru dan pengurus pesantren diambil dari warga lokal. Dita percaya,
bahwa berkah harus dibagikan, bukan diimpor dari luar. Saat peresmian pesantren, Dita memberikan pidato singkat. Ia berdiri di depan para santri, warga kampung, dan tamu undangan dengan mata berkaca-kaca. Ia berkata, "Orang-orang mengira aku berubah karena dinikahi sultan. Tapi sesungguhnya, aku hanya sedang menuai doa-doa yang ditanam oleh ibuku sejak aku kecil dulu." Semua menunduk, terdiam. Dita pun melanjutkan, "Setiap malam, bahkan saat kami tidak punya uang untuk makan, ibuku tetap bangun malam. Di atas sajadah robek, ia menangis. Doanya hanya satu, 'Ya Allah, bahagiakan anakku walau lewat jalan yang tak masuk akal manusia,' dan Allah mendengarnya." Hari itu, hampir semua yang hadir menangis. Bukan karena sedih, tapi karena mereka menyadari, seorang ibu bisa menjadi jembatan antara bumi dan langit. Doanya adalah bisikan paling kuat yang bisa mengubah takdir anaknya, bahkan sampai ke negeri asing yang tak pernah ia bayangkan. Kini, Dita bukan hanya seorang istri dari pangeran. Ia adalah inspirasi. Ia adalah pengingat bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang istana, kekayaan, atau gelar, tapi tentang iman yang tak tergoyahkan, doa yang tak pernah putus, dan hati yang tetap tunduk di hadapan takdir. Dan jika kamu bertanya, bagaimana mungkin gadis biasa dari kampung kecil bisa dinikahi seorang sultan Arab? Jawabannya sederhana. Karena ada ibu yang mendoakannya setiap malam tanpa pernah lelah. Sahabat semua, kisah Dita mengajarkan kita satu hal penting. Kita tak perlu lahir sebagai siapa-siapa untuk menjadi seseorang. Yang kita butuhkan hanyalah hati yang ikhlas, doa yang tak putus, dan kesabaran yang tak hancur oleh keadaan. Mungkin hari ini kamu masih dalam kesulitan. Mungkin hidupmu belum berubah. Tapi jangan pernah remehkan suara doa yang lirih dari seorang ibu, dari dirimu sendiri, atau dari orang-orang yang mencintaimu diam-diam. Karena bisa saja, seperti Dita, hidupmu akan berubah dalam satu kejadian yang tak masuk akal. Dan ketika itu terjadi, kamu akan sadar bahwa Allah tidak pernah tidur. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Jika kamu merasa tersentuh, jangan lupa klik like dan share, agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Dan pastikan kamu subscribe, karena masih banyak kisah nyata lainnya yang akan membuatmu percaya bahwa keajaiban itu nyata, asal kamu tidak berhenti berharap. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga kamu dan orang-orang yang kamu cintai dijaga oleh Allah dalam segala takdir yang indah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.